Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailifa Zakia Azhara, NIM 14014199265 dari rombel C, presensi 53. Menjadi seorang guru dalam menghadapi siswa generasi milenial saat ini dinilai lebih kompleks. Tidak hanya menguasai ilmu mata pelajaran saja, tetapi guru juga wajib melek tentang teknologi. Pendidikan di era milenial merupakan tantangan bagi para guru. Karena saat ini bukan lagi era transfer of knowledge yang ditandai dengan pembelajaran searah dengan memposisikan peserta didik sebagai konsumen. Era sekarang ini, ilmu pengetahuan telah menjadi barang publik yang mudah didapatkan di mana saja dan kapan saja. Dapat diakses di mana saja dan kapan saja pula. Berkaitan dengan generasi sekarang, berawal dari generasi kertas pensil, kemudian generasi komputer, generasi internet, hingga generasi handphone pintar atau smartphone. Namun, untuk saat ini lebih dikenal dengan nama generasi milenial. Nah, generasi milenial itu apa sih? Generasi milenial itu generasi yang memiliki karakteristik suka memegang kendali, tidak mau terikat dengan jadwal pelajaran tambahan, lebih suka menggunakan teknologi untuk belajar, kemudian melakukan komunikasi di mana saja, tidak menyukai komunikasi satu arah, percaya diri dan pantang menyerah, kemudian kurang menyukai bacaan yang konvensional atau buku, dan generasi sekarang itu mahir dalam menggunakan teknologi. Oleh sebab itu, tentunya karakteristik generasi milenial menjadi tantangan bagi guru di generasi ini untuk bisa melek terhadap teknologi digital. Seorang guru harus memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar dan komunikasi di dalam pembelajaran. Selain itu, dalam melakukan pembelajaran harus yang relevan dan realistik. Realistik tentunya dengan peserta didik, karena dalam penyampaiannya harus menyenangkan dan penuh makna, sehingga guru bisa menjadi role model bagi siswanya, karena guru memiliki kapasitas yang mumpuni. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru yang bermutu bisa melahirkan ribuan orang yang hebat. Guru itu bisa memberitahu, dan guru yang baik itu bisa menjelaskan. Selain itu, guru juga bisa memperagakan, dan guru itu mampu mengilhami. Adapun kriteria guru era milenial, yang pertama adalah guru yang hebat dalam memahami konsep. Yang kedua, guru yang hebat dalam mengajar. Dan yang ketiga, guru yang hebat dalam mengevaluasi atau assessment, baik assessment dalam pembelajaran maupun assessment diri. Nah, dengan adanya evaluasi, harapannya ke depan dapat meminimalisir adanya permasalahan yang pernah terjadi sehingga dapat berjalan dengan lebih lancar. Mengapa hal tersebut perlu dipahami? Karena pemahaman konsep adalah proses pemahaman yang terus-menerus. Nah, guru perlu terus memperbarui konsep mengajar dan mengetahui perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Guru dapat melihat kecenderungan generasi yang menjadi anak didiknya, bagaimana perkembangan dari hari ke hari. Inilah yang dinamakan generasi milenial.
generasi yang sangat melek teknologi, yang sangat mengerti mengenai teknologi modern, dan juga group oriented, yaitu yang sangat mementingkan pertemanan kelompok sehingga mempunyai kecenderungan yang sangat gampang untuk terpengaruh dan mempengaruhi. Dan juga generasi ini menolak adanya ide atau teori-teori yang menurut mereka sudah outdated. Nah, hal inilah yang mendorong bagi guru di era ini untuk terus membekali diri dan memantaskan diri untuk menguasai teknologi. Mau tidak mau harus belajar yang namanya teknologi. Sehingga bisa nyambung antara generasi milenial siswanya dengan kita sebagai guru. Tetapi harus tetap mengadakan penelitian, minimal penelitian tindakan kelas untuk lebih memahami secara real perubahan masing-masing siswa. Nah, upaya penelitian tersebut terus bersifat positif dan dimungkinkan juga harus disertai dengan kemampuan literatif yang tinggi. Kemampuan membaca, baik buku cetak maupun buku online, merupakan hal yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena kemampuan membaca itu di Indonesia masih sangat kurang. Dan guru yang berasal dari generasi old atau generasi tua itu masih terbiasa dengan mengandalkan buku teks yang nyaris memiliki daya jelajah untuk mempertajam pengetahuan konseptualnya. Namun buku tersebut harus hadir atau harus ada. Namun di zaman sekarang buku-buku atau online books teks itu banyak tersebar di internet sehingga mudah dalam mengakses bahkan mendownload buku tersebut tanpa perlu dicetak yang harus mengeluarkan biaya lebih lanjut. Adapun pemahaman yang baik itu diharapkan dapat menjadi pemicu kreativitas dalam mengajar bagi diri guru. Nah, pemahaman yang baik itu tentang generasi milenial memungkinkan guru untuk terus memperoleh metode yang tepat dalam mengajar. Nah, sebuah metode yang didasarkan pada realitas generasi milenial dan tingkatan perubahan pendidikan yang terjadi terus-menerus, yang selalu to be continue, berubah dan menuju ke era yang lebih baik. Apabila mengajar dianalogikan atau dianalogkan dengan memancing ikan, maka guru hebat perlu mencari metode yang tepat agar apa yang dipahaminya dapat disampaikan secara jelas kepada siswanya. Karena sebuah usaha menjadi jembatan yang bisa menghubungkan keduanya itu tidaklah mudah. Karena mempunyai kestabilan emosional yang berbeda dengan siswa di zaman sekarang yang mudah dipahami, kemudian mudah dipengaruhi, bahkan mudah terpengaruh oleh teman-temannya sendiri. Nah, sebuah kerja keras itu tanpa adanya usaha itu hal yang mustahil. Inilah yang disebut dengan pedagogi, yaitu sebuah ilmu atau seni untuk menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran yang disampaikan. Disebut strategi karena mengajarkan anak dengan kemampuan otaknya yang belum mempengaruhi dari tindakan-tindakannya. Dan pengaruh zaman itu di zaman sekarang membutuhkan strategi dan pendekatan yang sangat baik. Karena sebuah strategi semuanya sudah disusun sedemikian rupa yang memiliki potensi untuk dianalisis secara mendalam. Nah, pedagogi sendiri menyangkut gaya pembelajaran yang di setiap siswanya memiliki gaya belajar masing-masing. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Cukup sekian, mungkin apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.